Iya, selamat menyimak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kita menginstalasi satu aplikasi akuntansi, satu aplikasi keuangan yang bernama UBS Accounting System. Nah, bagaimana cara untuk melakukan instalasi, dan nanti saya akan juga jelaskan beberapa teknik cara untuk memasukkan data-data perkiraan di dalam aplikasi UBS tersebut. Tidak lama-lama, kita akan langsung saksikan bersama. Ya, sudah nampak ya. Jadi pada bagian awal ini, silakan nanti Anda lakukan instalasi aplikasi UBS. Di sini sudah saya siapkan aplikasi dalam bentuk WinRAR atau zip, ya berupa arsip. Silakan nanti Anda ekstrak dulu. Tentunya pastikan komputer Anda sudah terpasang aplikasi WinRAR atau FileZip dan lain-lain yang bisa membuka aplikasi dalam bentuk seperti ini. Untuk mengekstrak, ini saya langsung klik kanan, lalu pilih extract here. Oke, ekstrak sudah berjalan dan sudah muncul di sini ya, ada UBS. Saya buka. Dan kita klik 2 kali untuk aplikasi UBS Accounting System. Ya, proses instalasi sedang berjalan dan ditunggu sesuai dengan perintah-perintahnya. Nah, ini saya klik next, dan klik install. Untuk proses instalasi itu sendiri, ya ini menyesuaikan dari kondisi komputer masing-masing ya, artinya bisa cepat atau bisa lambat, menyesuaikan dari komputer yang digunakan. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Iya, setelah selesai, pastinya ada ini ya, perintah successful, kemudian klik finish, dan oke, aplikasi UBS sudah terpasang. Saya langsung buka saja dengan metode searching. Saya ketik UBS, ya muncul ya di sana UBS Accounting System. Saya klik, dan ketika kita membuka pertama kali aplikasi UBS, ya ketika pertama kali membuka aplikasi UBS, tentunya setelah aplikasi itu diinstal pertama kali, itu silahkan nanti bisa pilih ID, ya bisa pilih ID, kemudian klik OK. Kemudian setelah tampil muncul seperti ini, ya, tampil muncul model seperti ini, saya hapus dulu ya. Itu berarti kita berada pada yang namanya gerbang. Anggap aja gini, aplikasi UBS itu merupakan satu rumah, dan rumah tersebut itu memiliki gerbang. Supaya kita bisa masuk di dalamnya, maka kita harus masuk dulu dengan cara membuka gerbang tersebut. Cara untuk masuk, klik tambah,
kemudian diketikkan nama perusahaannya. Oke, contohnya ini ya. Lalu untuk penyimpanan, klik saja pada direktori yang segitiga hitam. Lalu saya pindah ke drive. Bebas sih sebetulnya, mau di drive C atau D atau E, ya sesuaikan dengan kondisi komputer masing-masing. Tapi saran saya pindah aja ke drive data gitu. Lalu di sini saya sudah punya saya cek dulu, saya lihat dulu. Oke, nggak ada nih. Oh, ini. Jadi begini, saya akan mengajarkan cara membuat folder baru melalui OBS. Caranya setelah saya pilih ini ya, data, kemudian select. Nah, lalu pada direktori ini diklik, diketikkan nama. Kalau misalkan mau dua kata, diusahakan diberikan tanda penghubung, boleh strip, boleh underscore. Karena jika di sini ada spasi, itu data tidak akan tersimpan. Seperti itu ya. Ini saya buat folder nama. Kemudian saya buat folder untuk menampung file-file UBS. Backslash ya, ditambahi backslash namanya. Kemudian RBA seperti itu. Selanjutnya ini kalau untuk nama direktori itu tidak boleh ada spasi, tapi kalau misalkan mengetikkan nama perusahaan boleh ada spasi. Perbedaannya seperti itu ya. Klik simpan, lalu batal. Pastikan nama perusahaan yang akan kita input nantinya itu berwarna biru seperti ini. Kemudian klik pilih. Selanjutnya klik OK. Anda yakin, klik ya. Kemudian klik OK. Nah, lalu untuk password, ini sudah ada ini passwordnya yang berwarna merah ini besar. Nah, bisa diketikkan 3 digit huruf. Ini ya, yang berwarna merah ini ya. Oke. Selanjutnya klik OK. Dan kita masuk ke pintu utama atau pintu depan. Untuk cara pertama, sebelum kita menginputkan data-data yang lain-lain, kita perlu input yang namanya nama perkiraan. Cara untuk memasukkan nama perkiraan, klik master, ini ya, menu master, kemudian klik input nomor perkiraan. Input nomor perkiraan. Iya, seperti ini. Lalu karena kita mau memasukkan data perkiraan yang baru, klik tambah. Ini untuk mengawali ya, karena nggak ada tombol lain, yaitu tambah dan keluar. Klik tambah, kemudian diketikkan. Misalkan kas di perusahaan. Saya singkat ya. Kas di perusahaan ini masuk golongan aktiva lancar. Nah, jadi saya aktifkan, saya klik atau centang pada aktiva lancar. Seperti ini. Lalu klik simpan. Nah, kemudian yang kedua, ini kas di bank. Nah, tadi Anda melihat bahwa ketika saya klik simpan, itu kan kursor berada pada kode perkiraan. Jadi saya nggak perlu klik tambah. Langsung diketikkan kodenya, kemudian namanya, lalu pilih kelompok aktiva lancar.
kemudian klik simpan. Nah, kursor masih ada di atas nih, saya langsung ketikkan yang lain. Piutang usaha ini juga masuk ke dalam kelompok aktiva lancar. Klik simpan. Peralatan ini masuk ke dalam kelompok aktiva tetap karena usia pemakaiannya itu di atas 1 tahun. Ini simpan. Selanjutnya 2100 ini utang usaha, masuk ke dalam kelompok kewajiban lancar. Simpan. (3100) modal ini masuk ke kelompok modal atau laba ditahan. Ini ya. Simpan. Prive ini juga masuk ke kelompok modal. Nah, nomor paling depan itu 3. Simpan. Penjualan, nomor kelompoknya ini 4. Perkiraan atau kelompok masuk di sini. Penjualan, lalu simpan. Selanjutnya pembelian, masuk ke kelompok biaya, ini ya, M. Kemudian simpan. Kemudian gini, Pak, ternyata tadi saya lupa memasukkan yang pendapatan tuh nomornya 4, tapi ini kan sudah ngetik pembelian, itu masih bisa tersimpan enggak ya? Iya, masih bisa. Mau dimasukkan yang nomor 5 dulu, setelah itu baru nomor 1 pun enggak masalah. Jadi enggak urut pun enggak masalah. Contohnya ini ya, pendapatan jasa. Saya pilih ini pendapatan yang lain, simpan. Nah. Biaya gaji, masuk kelompok biaya. Simpan. 5201. Bedanya kalau pembelian itu kan 51. Kalau biaya itu 52. Walaupun sama-sama diletakkan di kelompok biaya. No problem. Karena di UBS itu memang pembelian dan biaya itu digabung jadi satu. Oke, ya, simpan. Nah, ini contohnya sudah saya masukkan beberapa. Kemudian untuk melihat apakah semua rekening itu sudah masuk atau belum, klik cari. Ini ada tombol cari. Nah, ini bisa dilihat. Mungkin sudah masuk tapi ada yang salah. Oke, ini sudah semuanya masuk. Tapi ada beberapa problem, kesalahan yang terkadang itu sering muncul di saat memasukkan input nomor perkiraan. Yaitu apa? Yang pertama, kesalahan nomor atau kesalahan kode. Untuk kesalahan kode itu tidak bisa diedit. Nah, caranya
ya rekening tersebut atau perkiraan tersebut dihapus kemudian diketikkan ulang. Contoh saya praktekkan. Untuk kas di perusahaan itu seharusnya kodenya 1100 000, harusnya seperti itu. Ya, ini kan kodenya satunya 4 kali ya, maka saya seleksi seperti ini, warnanya biru, oke. Kemudian dihapus. Anda yakin? Ya. Kemudian tambah 1100 000. Iya. Kas di perusahaan. Selanjutnya klik simpan. Oh sorry, dipilih aktif lancar dulu, lalu simpan. Nah begitu. Itu kalau salah kode. Kalau misalkan salah nama perkiraannya, jadi nama perkiraannya itu ternyata kurang, ini harusnya modal Robi gitu kan. Diklik oke, langsung diketik aja di description, tambahkan seperti ini, langsung klik simpan. Nah jadi caranya seperti itu. Jika salah pada kode perkiraan, dihapus, diulangi lagi. Tapi jika ada kekeliruan pada nama perkiraan, ya tinggal bisa diganti atau ditambahkan. Setelah itu, klik keluar, dan untuk melihat hasilnya, klik pada cetak daftar perkiraan. Klik OK, dan ini bisa dilihat hasilnya. Tujuan dari pengelompokan berdasarkan jenis perkiraan ini untuk menampilkan laporan keuangan, jadi supaya sesuai dengan formatnya. Jadi jangan sampai keliru saat memasukkan jenis perkiraan. Salah memasukkan jenis perkiraan nanti akan berdampak pada laporan keuangan yang juga salah, keliru. Ya seperti itu contoh untuk memasukkan nama perkiraan. Dan untuk menyelesaikan, klik keluar dan keluar. Ya, jadi seperti itu cara cepat, cara teknik untuk memasukkan input nomor perkiraan pada UPS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, selamat latihan, dan jika ada pertanyaan silakan nanti bisa hubungi saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat.